Seperti yang kita ketahui, bangsa Viking merupakan perompak yang dikenal karena keberanian dan kekuatan mereka. Bangsa Viking memulai penjelajahan pada tahun 793 Masehi. Viking tidak hanya penjara, tetapi juga petani, pedagang, dan penjelajah. Mereka menjelajahi wilayah luas dari Eropa Utara hingga Timur Tengah, dan bahkan mencapai Amerika jauh sebelum Columbus. Kebudayaan Viking kaya dengan mitologi mereka yang unik, dengan dewa-dewa seperti Odin, Thor, dan Loki. Mereka juga terkenal dengan seni perang mereka, menggunakan kapal-kapal cepat dan senjata seperti kapak dan pedang. Lantas apa yang membuat bangsa Viking menjadi bangsa paling ditakuti? Apakah karena seni berperangnya? Atau apakah karena strategi perangnya? Tentu kita akan bahas pada episode kali ini. Bangsa Viking adalah bangsa Norse yang berasal dari Skandinavia dengan agama aslinya Norse kuno, yang pagan dan poliestetik. Sebelum pada akhirnya beragama Kristen yang dapat ditelusuri kembali sekitar tahun 500 sebelum Masehi di tempat yang sekarang disebut Denmark. Bangsa Viking berkomunikasi menggunakan bahasa Norse kuno dan membuat prasasti menggunakan huruf rune. Kata Viking mempunyai arti serangan bajak laut dalam bahasa Norse, yang merupakan istilah yang digunakan oleh orang Viking. Mereka mulai membakar, menjara, dan membantai pelaut lain dalam skala besar yang membuat mereka mendapat julukan Viking, yang berarti bajak laut dalam bahasa Skandinavia kontemporer. Viking menatap dan mendominasi kepulauan Inggris, Normandia, Baltik, dan sebagian besar Rusia, Ukraina, dan Belarusia modern. Prajurit Viking sangat ditakuti di seluruh Eropa karena serangan brutal mereka dan senjata pilihan mereka yang tidak lazim, yaitu kapak perang. Mereka juga terkenal dengan gaya bertarung jarak dekat dan berserker. Kebanyakan prajurit Viking juga memiliki baju besi. Bangsa Viking juga ditakuti karena budaya dan taktik militernya. The Berserkers. The Berserkers atau petarung adalah orang Viking paling ganas dan kuat dalam berperang. Mereka menjadi kekuatan penting dari setiap pertempuran menyerbu dan merebut wilayah baru. Sebutan Berserker pertama diungkap penyair Islandia abad ke-9, Snorri Sturluson, yang menyebutnya sebagai orang-orang gila seperti anjing atau serigala dan sekuat sapi liar. Beberapa reputasi mereka mungkin mitos, beberapa mungkin fakta, tetapi sampai saat ini kebanyakan ilmuwan percaya bahwa keganasan mereka terkait dengan jenis jamur atau bunga yang mereka makan. Jamur-jamur itu nampaknya mengandung unsur yang hampir beracun yang menyebabkan mereka mengamuk. Jamur secara resim disebut Amanita muscaria, seringkali disebut fly agric, adalah jamur merah dengan bintik-bintik putih dan mampu menimbulkan halusinasi, delirium, dan sejumlah gejala buruk lainnya yang ditampilkan oleh para prajurit Skandinavia. Persenjataan: kapak, pedang, tombak, busur dan anak panah, perisai, dan baju besi milik Viking sudah setara dengan senjata dan perisai dari benua Eropa dan Inggris, dan seringkali menjadi kualitas terbaik yang tersedia pada saat itu. Namun hanya orang Viking kaya dan ksatria yang memiliki senjata seperti itu. Senjata pedang dan tombak dari besi harganya sangat mahal. Ini dihitung dari seberapa banyak kandungan besi dalam senjata tersebut, sehingga para Viking biasa umumnya menggunakan kapak dan kandungan besi yang rendah. Dan karena itu pula, pandai besi memiliki kasta yang lebih tinggi dalam masyarakat Viking. Pedang para Viking juga ada yang sebagian diimpor dari kaum Frank. Namun setelah pengepungan Paris yang dilakukan oleh Viking pada 885 Masehi, Raja kaum Frank kemudian melarang penjualan pedang. Budaya. Zaman dahulu, para Viking terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan komunitas. Bangsa Viking juga kekurangan aparat penjaga, sehingga tindakan main hakim sendiri biasanya sering terjadi. Inilah yang kemudian melahirkan budaya barbar bangsa Viking. Orang-orang Viking sangat menjaga martabat keluarga mereka. Martabat mereka bisa goyah hanya dari hinaan belaka, dan para Viking dahulu secara hukum diizinkan untuk bereaksi balik secara kasar. Orang Viking juga percaya bahwa kematian seseorang telah ditentukan sebelumnya, atau percaya takdir, dan tidak ada hal berarti dalam hidup selain kematian. Mempertimbangkan hal ini, orang Viking percaya bahwa ada dua kemungkinan dalam hidup: sukses dengan ketenaran yang menyertainya, atau kematian yang sia-sia. Nilai-nilai dan keyakinan utama ini ditampilkan para Viking dalam taktik penyerangan dan peperangan. Taktik militer. Viking lebih suka menyerbu wilayah pesisir karena wilayah ini tidak mungkin bisa dihalangi dari sudut pandang musuh. Viking dilahirkan dalam budaya pelaut dengan Samudra Atlantik,
Laut Baltik, dan Laut Utara yang berbatasan dengan Skandinavia Selatan. Pelayaran terbukti menjadi sarana komunikasi yang penting bagi Skandinavia dan sesuatu yang vital bagi Viking. Zaman Viking tepatnya ditandai dengan perombakan dan penyerangan masif, dan mereka telah masuk ke sejarah bangsa lain seperti yang dicatat di berbagai sejarah. Beberapa bangsa telah menjadi korban dari kekuatan Viking. Pada tahun 814 sampai 820, Viking di Denmark berulang kali menjarah wilayah Prancis melalui sungai Seine dan juga berulang kali menjarah biara-biara di Teluk Biscay melalui jalur sungai Loire. Akhirnya Viking menetap di daerah ini dan beralih menjadi petani. Rollo, seorang pemimpin Viking yang merebut apa yang kemudian hari disebut Normandia pada tahun 879 dan secara resmi memilikinya pada tahun 911. Ini menjadi awal ekspansi Viking yang kemudian mendirikan pos perdagangan penting dan pemukiman agraria jauh ke dalam wilayah Frank, wilayah Inggris, dan sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi wilayah Rusia Eropa. Kapal perang. Kapal-kapal Viking dibuat dengan bergantung pada sumber daya lokal. Sebagian besar kapal dibangun dari kayu ek yang kuat, dan beberapa dengan kayu pinus. Kapal Viking memiliki tiang pendek agar pemasangan dan pelepasan bisa cepat. Tiang kapal yang rendah dibuat untuk kecepatan saat angin bertiup normal, dan agar mudah lewat di bawah jembatan yang didirikan di atas sungai. Tiang pendek ini dibuat sebagai manuver kepada Raja Frank, sedangkan kapal panjang Viking dibangun dengan pertimbangan kecepatan dan fleksibilitas termasuk mengangkut barang rampasan, dan telah membantu perjalanan Viking selama 3 abad sejak tahun 800-an. Lindisfarne 763. Pada tanggal 8 Juni, sekelompok kecil penyerang mendarat di pantai Lindisfarne, sebuah pulau kecil di lepas pantai Northumbria. Penggerebekan Viking telah meningkat di seluruh Inggris selama 4 tahun terakhir. Namun penggerebekan di Lindisfarne menandai dimulainya serangan terhadap biara-biara dan agama Kristen, yang akan terus berlanjut selama berabad-abad mendatang. Rumah bagi gereja St. Cuthbert, Lindisfarne dianggap sebagai pusat spiritual iman Kristen di kerajaan Northumbria. Sebuah pemandangan yang sangat penting bagi agama St. Cuthbert adalah tempat ziarah bagi banyak orang dan rumah bagi para biarawan dan orang suci. Dikatakan bahwa gereja dipercik dengan darah para pendeta Tuhan, semua perabotannya dilucuti dan menjadi sasaran penjelajahan orang-orang kafir. Serangan di Lindisfarne mungkin kecil dengan hanya 3 kapal panjang yang mendarat di pantai, namun keganasan serangan dan pentingnya agama di pulau itu membuat laporan tentang serangan itu sampai ke istana Carlton. London 842. Setelah terus-menerus digerebek sejak tahun 830-an, London sudah tidak asing lagi dengan invasi Viking yang tiba-tiba. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan kota berkembang ini untuk menghadapi serangan Denmark yang melanda kota itu pada tahun 842. Meskipun hanya sedikit catatan mengenai penjarahan dan penjarahan kota tersebut, seorang penulis sejarah menyebutnya sebagai pembantaian besar-besaran. Hanya 9 tahun kemudian, pada tahun 851, serangan sengit lainnya yang melibatkan 350 kapal menghantam London, menjarah, dan membakar sebagian besar kota. Pengepungan Paris. Pengepungan Paris dan penjarahan Paris tahun 845 adalah puncak dari invasi Viking ke Perancis. Pasukan Viking dipimpin oleh kepala suku Nordik bernama Ragnarus atau Ragnar, yang secara tradisional telah dikenal sebagai tokoh cerita rakyat legendaris. Ragnar Lodbrok, armada Ragnar yang terdiri dari 120 kapal Viking membawa ribuan orang, memasuki Seine pada Maret dan mulai berlayar ke sungai. Raja Prancis Karl mengumpulkan pasukan yang lebih kecil sebagai balasan. Tetapi ketika Viking mengalahkan satu divisi yang terdiri dari separuh pasukan yang tersisa mundur. Bangsa Viking mencapai Paris pada akhir bulan selama Paskah. Setelah merampok dan menduduki kota, Viking mundur ketika mereka telah dibayar uang tebusan sebesar 7.000 livre Prancis atau 2.570 kg, 83.000 OZT, perak dan emas dari Raja Prancis. Ya, seperti itulah alasan kenapa bangsa Viking ditakuti, serta penyerbuan-penyerbuan yang dilakukan bangsa Viking. Walaupun bangsa Viking memang tidak akur dengan tetangga dan beberapa di antaranya juga merupakan bajak laut kejam, tapi terlepas dari berbagai hal buruk tentang mereka, bangsa Viking juga memiliki fakta menarik lainnya yang sayang untuk kita lewatkan.